Pada sekitar tahun 1910-an, rakyat Indonesia sibuk dengan para penjajah kolonial yang sedang berada di Indonesia. Pada tahun tersebut, banyak sekali perpecahan yang terjadi dalam bidang ekonomi ataupun politik. Masyarakat mengekspresikan diri dengan cara demonstrasi, mengungkapkan pendapat, dan mengekspresikan diri melalui karya sastra. Sastra adalah karya seni yang menggunakan bahasa sebagai medium utama untuk menyampaikan gagasan, perasaan, atau penggambaran kenyataan secara artistik dan imajinatif. Sampai zaman sekarang banyak sekali perkembangan pada bidang sastra. Tetapi, bagaimana kondisi karya sastra pada sekitar tahun 1910-an? Atau bisa kita sebut sastra lama. Mari kita bahas bersama-sama. Halo teman-teman semuanya, kami Kelompok satu Sejarah Sastra. Di sini kami akan menjelaskan terkait dengan sejarah sastra lama pada sekitar tahun 1910-an. Karyanya meliputi puisi, novel, dan cerpen. Tonton sampai selesai ya agar kita semua tahu terkait sejarah sastra pada zaman 1910-an. Halo teman-teman, di sini saya Ridho Wira Satria Gustiawan dengan NPM terakhir 80099. Di sini saya akan menjelaskan salah satu karya sastra lama yaitu novel. Novel adalah salah satu karya sastra yang berbentuk prosa panjang yang menceritakan sebuah tokoh yang memiliki tema, alur, konflik, dan juga latar. Novel menggambarkan perjalanan hidup manusia dengan berbagai masalah, perasaan, dan pengalaman sehingga pembaca bisa belajar tentang kehidupan dari cerita tersebut. Tujuan dari novel sendiri adalah yang pertama, untuk menghibur pembaca melalui cerita, yang kedua untuk menyampaikan pesan moral, sosial atau kemanusiaan, dan yang ketiga kadang digunakan untuk mengkritik keadaan masyarakat. Pada masa 1910-an, Indonesia masih berada di bawah penjajahan Belanda. Bahasa yang digunakan dalam karya sastra mulai beralih dari bahasa Melayu klasik menjadi bahasa Melayu modern, yang kemudian menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. Perkembangan media cetak seperti surat kabar dan majalah juga mendorong lahirnya karya sastra dalam bentuk baru, termasuk novel. Adapun ciri-ciri novel pada sekitar tahun 1910-an, yang pertama, bahasanya sederhana karena masih dipengaruhi oleh gaya Melayu klasik. Yang kedua, tema sosial dan moral, seringkali menyoroti kehidupan masyarakat, adat, dan pendidikan. Yang ketiga, tujuan mendidik dan menghibur, bukan hanya bercerita. Yang keempat, tokohnya sering mengalami konflik antara adat dan modernitas, atau antara nilai lama dan nilai baru. Salah satu novel pada sekitar tahun tersebut yang akan saya ambil yaitu Ajab dan Sengsara, karya Merari Siregar. Meskipun terbit tahun pada 1920, novel ini mencerminkan gaya dan semangat sastra tahun 1910-an. Novel ini dianggap novel modern pertama dalam sastra Indonesia karena menggunakan bentuk narasi prosa dan membahas masalah sosial khususnya perjodohan dan adat. Mari kita lihat identitas novel tersebut. Judul Ajab dan Sengsara, pengarang Merari Siregar, tahun terbit 1920, penerbit Balai Pustaka, bahasa yang digunakan yaitu bahasa Melayu, cikal bakal bahasa Indonesia. Novel tersebut berjenis novel realis atau novel sosial. Kita lihat latar belakang pada novel tersebut. Novel Ajab dan Sengsara merupakan novel modern pertama dalam sastra Indonesia. Karya ini muncul pada masa ketika masyarakat masih sangat terikat oleh adat dan tradisi.
khususnya dalam hal perjodohan dan perkawinan. Mary Siregar ingin mengkritik kebiasaan tersebut, terutama perjodohan tanpa cinta yang sering membawa penderitaan. Mari kita bahas sinopsis cerita novel tersebut. Kisah ini menceritakan dua tokoh utama, yaitu Maryamin dan Amiruddin. Mereka saling mencintai sejak kecil dan berniat menikah. Namun, ayah Amiruddin, yaitu Baginda Sulaiman, tidak menyetujui hubungan itu karena status sosial keluarga Maryamin lebih rendah. Unsur-unsur intrinsik dari novel tersebut. Yang pertama, tema. Novel tersebut bertemakan konflik antara cinta dan adat istiadat yang kaku dalam masyarakat. Tokoh dan penokohannya yang pertama ada Maryamin, yaitu gadis baik, sabar, patuh, tetapi menderita karena adat. Yang kedua ada Amiruddin, yaitu pria baik, tetapi lemah dalam mengambil keputusan. Yang ketiga ada Baginda Sulaiman, yaitu ayah dari Amiruddin, mewakili sikap keras adat lama. Yang terakhir ada Kasibun, yaitu suami Maryamin yang jahat dan kasar. Alur pada novel tersebut yaitu alur maju, dari perkenalan, konflik hingga kematian Maryamin. Latarnya yang pertama tempat yaitu di Sumatera Utara atau Tanah Batak. Latar waktu yaitu pada awal abad ke-20. Latar suasana yaitu tragis, penuh kesedihan dan penderitaan. Amanat yang ingin disampaikan yaitu yang pertama jangan menikah karena paksaan atau adat semata. Yang kedua, orang tua seharusnya menghargai pilihan anak. Yang ketiga, adat yang kaku perlu disesuaikan dengan kemanusiaan dan cinta. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Hadilatul Tabriz dengan NPM 25106310-837. Di sini saya akan menjelaskan pengertian puisi. Puisi adalah karya sastra yang mengungkapkan perasaan, pikiran, dan pengalaman penyair melalui kata-kata yang indah dan bermakna. Puisi terikat oleh irama, rima, matra, serta penyusunan lirik dan bait untuk menciptakan efek estetis dan emosional bagi pembaca atau pendengar. Puisi tahun 1910-an adalah puisi masa awal balai pustaka yang masih dipengaruhi bentuk lama seperti pantun dan syair. Bahasanya sederhana, puisinya masih terikat rima dan irama, namun mulai beralih ke bentuk modern dengan gaya yang lebih bebas. Ciri-ciri puisi tahun 1910-an yaitu yang pertama, masih terikat pada bentuk lama seperti pantun dan syair. Yang kedua, mengandung nasihat, ajaran moral, dan nilai keagamaan. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang klasik dan baku. Yang keempat, memiliki rima dan irama yang teratur. Yang kelima, bertema cinta tanah air, kebijaksanaan, dan kehidupan bermoral. Dan yang terakhir, belum menonjolkan perasaan pribadi penyair. Selanjutnya ada salah satu penyair tahun 1910-an, yaitu Robert Frost. Ia adalah penyair besar Amerika Serikat yang dikenal karena gaya bahasanya yang sederhana namun sangat bermakna. Ia memadukan bentuk puisi tradisional dengan tema kehidupan pedesaan di New England. Salah satu karyanya yaitu Tembok Perbaikan. Puisi yang berjudul Tembok Perbaikan karya Robert Frost yang terbit dalam buku North of Boston tahun 1914 menggambarkan dua tetangga yang setiap tahun memperbaiki tembok pemisah di antara ladang mereka. Tema puisi ini adalah batas dan hubungan antar manusia serta pertentangan antara tradisi dan pemikiran modern. Melalui bahasanya yang sederhana namun penuh makna, Frost menjidir kebiasaan manusia yang mempertahankan batas tanpa berpikir, baik dalam hubungan pribadi maupun sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rizka Aulia dengan NPM akhir 141. Di sini saya akan menjelaskan pengertian cerpen. Cerpen atau biasanya kita sebut cerita pendek adalah karya sastra berbentuk prosa fiksi yang ringkas dan padat. Biasanya kurang dari 10.000 kata yang menceritakan satu kisah yang berfokus pada tokoh dan satu peristiwa tunggal, dan penyelesaiannya ceritanya jelas.
Cerpen atau biasa disebut cerita pendek pada tahun 1910-an merupakan karya sastra berbentuk prosa yang menceritakan satu peristiwa penting dalam kehidupan tokohnya secara singkat dan padat. Salah satu contoh karya sastra cerpen dari tahun 1910-an yaitu karya Tirto Adi Soedjo adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah penerbitan dan sastra Indonesia. Ia dikenal sebagai pelopor jurnalisme modern Indonesia karena mendirikan surat kabar Medan Prejanji pada tahun 1907. Kemudian ia menyalurkan semangat juangannya melalui dunia penerbitan dengan menerbitkan cerita pendek yaitu yang berjudul Buku Siti Sundari. Cerita pendek tersebut mengisahkan perjuangan seorang perempuan pribumi bernama Siti Sundari yang bertekad untuk memperoleh pendidikan tinggi dan melawan pandangan masyarakat yang mengekang perempuan. Melalui karya ini, Tirto Adi Soedjo menyampaikan pesan tentang pentingnya pendidikan dan peran perempuan dalam kemajuan bangsa. Sehingga cerpen ini menjadi salah satu pelopor karya sastra modern Indonesia yang mengandung nilai perjuangan sosial.